Eh, Dilihat dari umur saya ya, saya tidak muda lagi, itu sudah kepala 30. Oh, Jadi, kepala 30 ya. Kepala 30 atau kepala 3 ini, Bang? pekerjaan apapun dia kerjakan karena dia punya tanggung jawab. Ya, mau napokoi manggaru semeng. Sorry, keceplosan bahasa daerah saja. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita ini ya nyalakan kompornya dulu. Kita mau minum kopi. Oke, sambil nunggu kita bertanya kepada Bang Rahim. Begini Bang, ya. Saya lihat kemarin akhir-akhir ini setelah dari video yang kita buat pertama, kayaknya Abang Rahim ini termotivasi untuk membuat video, mencari pacar. Karena kami lihat akhir-akhir ini Bang Rahim sering sekali menelpon. Apakah ini benar bahwa Bang Rahim sudah punya pasangan atau bagaimana Bang? Oh ya, akhir-akhir ini ya saya sering nelpon, bukan karena pasangan, tapi kakak saya yang selalu menelpon. Iya. Oh, kakaknya yang Iya, selalu nelpon dan ya. teman juga. Teman ya. Iya. Tapi kan kami tidak sengaja dengar Bang bahwa yang menelpon itu perempuan dan bukan hanya sekali dua kali, tapi sering, dan juga ketika Bang Rahim menelpon sembunyi ke belakang, tidak mau terdengar oleh kita. Oh iya. Itu seperti bagaimana Bang? Alasan saya untuk pergi atau menjauh itu bukan karena sembunyi, karena di sini susah jaringan. Akhirnya saya untuk mencari jaringan untuk mendengar suara yang lebih jelas dari lawan yang saya terima untuk di nelpon itu. Baca. Iya, Ya, seperti itu. terus bagaimana Bang Halbi? Bagaimana? Tidak, artinya begini, Bang. Saya rasa antara di dalam dengan di luar ini kayaknya jaringannya sama saja. Oh. Jadi, tetapi seakan-akan saya lihat dan saya perhatikan akhir-akhir ini pada saat menelpon itu menghindar, dan sebelum video ini atau sebelum video sebelumnya itu diputar, itu tidak seperti itu Bang. Ya maksudnya kalau memang ada yang mau menelpon ya telepon saja biar di samping, tetapi setelah hadirnya video itu kemudian merubah cara Bang Rahim ini dalam menelpon itu. Apakah ini memang hidayah atau memang apa istilahnya menghindar dari kami untuk menelpon itu? Bagaimana Bang? Ini harus kita perjelas ini supaya kita tidak supaya kita tidak terlalu Aduh. ya, kita harus lucu. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana sulit, pusing saya menjelaskan ini, pusing sekali. Kan dari seperti ini Bang kan, kita ini kan sudah berteman. Oh ya. Kita sudah tahu sedikit lah perilaku abang ini ketika menelpon dengan siapa. Biasanya kan kalau menelpon dengan kakaknya ya tidak terlalu jauh lah. Iya. Kemudian kalau kita tanya menelpon siapa, oh kakak. Tapi kadang kita bertanya menelpon siapa, oh orang tadi. Kayak apa ya? Sudah punya pasangan tapi tidak mau memberitahukan kepada kita. Padahal kita ini butuh. Karena apa? Kita ini akan mendukung abang untuk setidaknya punya pacar, punya pasangan, nantinya akan menikah. Ya. Oh. Jadi kira-kira bagaimana nih Bang? Oh ya, sebenarnya ya, Ya. ada sih teman dekat. Ya. Luar biasa Bang Rahim. Teman dekat. Iya. Dari video pertama saya termotivasi atau dapat hidayah bahwa tidak selamanya saya seperti ini menjomblo. Dan saya berpikir, aduh,
umur jadi bertambah dan akan mendapatkan pasangan. Bagaimana aja nantinya kalau tua tidak ada yang urus. Iya, iya. Jadi saya termotivasi dengan video yang pertama kita buat dan dapat hidayah bahwa kita harus keluar dari jomblo itu ya. Jadi kan seumpamanya Bang, anggap saja Abang sudah pacaran dengan orang ini ya. Iya. Abang juga tidak tahu orangnya siapa, namanya siapa. Iya. Cuma Abang yang tahu nanti. Iya, hanya saya dengan Tuhan yang tahu ya saja. Oke. Mm-mm. Jadi seperti ini Bang. Kembali ke tema kita kan. Tema kita hari ini menikah baru bekerja atau bekerja baru menikah. Kira-kira pendapat Abang itu seperti apa? Karena kan melihat problematika yang ada pada anak muda sekarang, pertama kita ini laki-laki, bahwa kita takut untuk menikah, jangan sampai pas kita menikah kita tidak punya pekerjaan, lalu bagaimana kita memberi nafkah kepada anak istri kita? Seperti itu. Kira-kira pendapat Abang bagaimana? Ya, pendapat saya dilihat dari umur saya ya, saya tidak muda lagi, itu sudah kepala 30. Jadi kepala 30 ya. Kepala 30 atau kepala 3 ini Bang? kepala 3 maksud saya. Kalau sudah kepala 30, umurnya sudah ratusan ini Bang. Ya seperti itulah. 5.000 atau 500.000. Luar biasa lagi ini. Aduh. Lanjut lagi Bang. Kita akan menggali kembali ini masalah rahim ini, Iya, iya, iya. rahim ini. Kalau saya secara pribadi harus bekerja dulu baru menikah. Sombong amat. Ya. Iya. Mengapa saya mengatakan bekerja dulu harus baru menikah? Karena apabila sudah kita bekerja, maka otomatis apa yang kita inginkan yaitu dalam menuju jenjang yang lebih serius, yaitu menikah, maka akan terasa mudah. Kita tidak usah repot-repot kalau kita sudah bekerja baru menikah. Apanya yang muda ini Bang? Apanya yang muda? Umurnya atau? Dalam menjalani kehidupan bahtera, kehidupan yang selanjutnya ya. Iya. Luar biasa Bang. Iya. Seperti Bang. Tadi kan ada orang yang bilang ya, kata salah satunya kan saya pernah lihat, kalau tidak salah ya, ini video dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau mengatakan untuk anak muda jangan takut untuk menikah walaupun Anda belum bekerja, karena yang namanya rezeki akan datang. Karena kan ini kita menyatukan dua orang. Dua orang ini kan sama-sama punya rezeki, dan pernikahan pun hal baik. Jadi saya pikir ketika kita menikah, rezeki akan datang. Meskipun kita belum bekerja, tapi ada sajalah rezekinya. Dalam bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan ini mengikut setelah kita selesai menikah. Oh ya. Jadi bagaimana Bang? Oh ya, menurut saya itu ya bukan tidak setuju. Saya juga sangat setuju. Tetapi kalau menurut saya harus menikah, bekerja dulu baru menikah. Makanya saya belum siap untuk menikah. Saya dulu fokus untuk bekerja. Ya kan begini Bang, saya kan kemarin dengar ketika Bang Albi bertanya kepada Abang, posisi sekedar info ya teman-teman, Bang Rahim ini bekerja di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Majene, Kecamatan Dana. Tapi ketika Bang Albi bertanya, posisi Abang di sana sebagai apa? Dan saya dengar Bang Rahim mengatakan dia katanya kepsek bagian perpustakaan. Aduh. Wakasek ya. Wakasek. Tapi kalau Wakasek bagian perpustakaan kayaknya juga tidak ada.
Jadi kayaknya Abang Rahim ini khusus sekali. Jadi perjelaslah Bang, posisi Abang di SMA, di SMP ini, maksudnya SMP, sebagai apa Bang? Sebenarnya bukan wakasek, bukan keksep, tapi hanya staf saja. Oh, Iya, staf. Iya, staf honorer Honor ya. yang gajinya ya bisalah untuk pembeli sabung. Ya. Alhamdulillah. Jadi kan Iya. setidaknya Abang sudah punya jenjang karir. Iya. Sudah punya jenjang karir. Iya. Nantinya kan berdoa saja, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Iya, ya. Nanti Abang jadi ini PNS, pegawai negeri ya. Iya, amin, amin, amin. Ya. Secara otomatis kan kehidupannya Abang akan lebih terkontrol masalah ekonominya. Nah, jadi mungkin saat ini Abang sudah mulai mempersiapkan untuk menikah, tapi kan Abang kayak takut untuk menikah karena katanya belum punya pekerjaan. Padahal Abang secara tidak langsung sudah bekerja, Bang, sudah punya jenjang karir. Ya. Memang orang yang serius yang mau ke jenjang yang lebih matang atau mau menikah itu sangat susah ya. Sangat susah sekali. Karena harus melewati tahap-tahap yang tidak main-main. Yaitu harus bekerja, siap menafkahi istri, dan apabila mempunyai anak dan harus juga menafkahi anak, dan harus ada 2 tanggung jawab yang harus dipikul sebagai seorang suami ya. Maka dari itu mulai dari lahir batin saya untuk saat ini belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Pada dasarnya Abang memilih untuk bekerja dulu baru menikah. Ya. Tapi Bekerja dulu baru menikah. kembali ke ini Bang ya. Kita kan sering melihat teman-teman kita, adik-adik kita, bahkan adik-adik kita sudah banyak yang menikah. Dan yang kita heran mereka juga belum punya pekerjaan. Kira-kira pendapat Abang seperti apa sehingga mereka berani untuk menikah meskipun belum punya pekerjaan? Menurut saya rasa dia mempunyai modal nekat. Iya. Menikah. Kira-kira dari modal nekat ini nantinya akan jadi apa Bang? Iya. Begitulah kehidupannya. Begitu bagaimana? Begitu bagaimana, Bang? Ya, saya contoh ya, teman saya. Dia menikah karena apa ya? Masalah cewek ya. Iya. Kata halusnya itu kecelakaan. Iya, kecelakaan. Mau tidak mau, Harus tidak harus. harus tidak harus, harus dia menikah karena kecelakaan. Dan seperti itulah kehidupannya. Dia harus banting tulang, mencari pekerjaan, karena dia mempunyai tanggung jawab, harus menafkahi anak dan istrinya. Pekerjaan apapun dia kerjakan karena dia punya tanggung jawab. Ya, mau napokoi manggaru semeng. Sorry. Keceplosan bahasa daerah saja. Jadi guru Bang ya? Iya, jadi buruh bangunan. Seperti itu. Jadi Maaf, keceplosan bahasa daerah saya gunakan ya. Jadi artinya begini, saya menangkap dari perkataannya Abang tadi ini, dan ternyata alasan kenapa sehingga tidak mau menikah dan itu dikarenakan tidak mau banting tulang ya. Ya, seperti itulah. Ternyata ada satu kunci sehingga Bang Rahim ini tidak mau menikah, yaitu Takut malas bekerja. Ya, kata halusnya. Kata halusnya. Oke, seperti ini ya, saya luruskan sedikit. Bukan kalau malas terlalu ini ya, terlalu kasar. Mungkin saya pikir seperti ini.
tidak mau bekerja yang lebih keras, karena kan maksudnya kayak buruh bangunan, petani kan pekerjaan lebih keras dan pendapatan yang mereka dapat ya kurang lah dibandingkan daripada Ya. PNS, pegawai kantoran dan segala macam ya, pengusaha. Jadi mungkin Bang Rahim berpikirnya seperti itu, atau abang menunggu untuk jadi PNS dulu baru menikah? Ya, tidak juga ya, karena menjadi seorang yang lebih baik itu sangat susah, harus membutuhkan pengorbanan yang lebih bagus. Lebih bagus Jadi, ya pengorbanannya. Iya, harus disertai dengan berdoa dan berusaha. Menurut saya. Oke Bang, ini Bang ada pertanyaan Bang dari teman saya menitip pesan Bang. Katanya inisial nggak Bang? Inisial dari cewek yang dekat saat ini. Ya. Inisialnya bang. Inisialnya Bang. Aduh. Amanah Bang. Ini amanah bang. Sampaikan saja. Inisialnya ay. Ngopi dulu bang, ngopi Oh, sambil iya. ngopi. Saya juga ini bingung. Inisialnya apa ya? Sangat susah pertanyaan itu. Itu yang sangat susah. Kenapa? Kalau inisialnya A sampai Z, mungkin 2,000 years later. Atau jangan-jangan tidak satu ini Bang. Ya, bukan hanya lebih dari satu ini. Apa jadi lebih dari 10? Huruf awal dari namanya Bang. bukannya tidak mau beritahu ya, tapi sangat susah sekali untuk. Susah ya? Kenapa sih Sen? Berarti Karena- cinta rahasia ya? Iya, Oh, mantap, cinta mantap, rahasia. luar biasa bang. Di, Karena mungkin ini ya Bang, resmi baru disampaikan ke kita ya. Insya Allah ya. Mungkin di video selanjutnya Nah, teman-teman ya. iya. Ketika Bang Rahim sudah resmi, kita akan umumkan. Kita besar-besaran kita buat pesta untuk Bang Rahim menyambut bahwa Bang Rahim sudah punya pasangan. Jadi mungkin video kali ini cukup ya sampai Cukup. sini. Seperti biasanya Bang, pesan-pesan terakhir buat anak muda yang takut menikah sebelum bekerja. Ya, pesan dari saja. Jangan takut menikah, karena menikah itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan kalau bisa, bekerja dulu baru menikah, supaya pernikahan dalam yang kamu jalani itu berjalan lancar, mudah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya. Pesan terakhir Bang untuk para Dan pemuda di luar sana. pesan yang terakhir, mari kita menjaga cinta kita kepada pasangan kita. Jangan kecewakan pasangan, karena dialah yang kemudian akan menjadi pendamping hidup kita di masa yang akan datang. Cinta karena cinta tak. Satu pesan terakhir dari saya buat pemuda yang belum punya pekerjaan tapi sudah menikah, jangan takut menikah saja karena masih ada rumah mertua.